السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله jamaah masjid Aliyah, yang semoga antum semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima, hidup barokah, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Isu Wahabi selalu didaur ulang ketika saat barang itu dibutuhkan. Bahkan dari masa ke masa isu ini digoreng menjadi hantu teror amat menyeramkan, terutama meneror orang-orang yang dianggap puritan berseberangan dengan aswaja, yaitu pengembang aliran asli Jawa. Ya. Nah juga dai-dai yang konsisten menyebarkan Al-Quran dan Sunnah langsung diberi gelar Wahabi.
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله jamaah masjid Aliyah yang semoga antum semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima, hidup barokah, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Isu Wahabi selalu didaur ulang ketika saat barang itu dibutuhkan. Bahkan dari masa ke masa isu ini digoreng menjadi hantu teror amat menyeramkan, terutama meneror orang-orang yang dianggap puritan berseberangan dengan aswaja, yaitu pengembang aliran asli Jawa. Ya. Kita ambil contoh, Haji Rasul dituduh Wahabi, Agus Salim dituduh Wahabi juga. Hasan dituduh Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dituduh Wahabi. Bahkan di belahan sana juga dai-dai yang konsisten menyebarkan Al-Quran dan Sunnah langsung diberi gelar Wahabi. Apalagi gencar menyoal ajaran-ajaran aswaja menurut mereka, pasti dikasih nggak tanggung-tanggung seperti saya gembong Wahabi. Makanya kalau ada ikhwan yang curhat, Ustadz, ana di komplek dituduh Wahabi, Ustaz. Antum masih kelas komplek. Ana ini udah YouTube, Mas. Tenang aja. Kan pilihan hidup cuma dua. Mereka mati duluan atau kita yang mati duluan. Karena yang dituntut oleh Allah adalah istiqamah. Dakwah itu cuma menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Baik. Kita masuk ke bab 1 untuk melihat bukunya. Kita langsung menyoal siapa yang dijadikan sebagai master Wahabi. Ya, pasti ada masternya. Yang dianggap master Wahabi adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Ya, jadi bapaknya yang terkenal Wahabi.
Namanya dia Muhammad. Dia adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibnu Sulaiman. Bapaknya ini kepala jawatan agama dan juga sekaligus pengajar, dan kakeknya ini hakim agung, mufti besar dan ulama. Bahkan beliau banyak terinspirasi oleh kakeknya yaitu Sulaiman. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah atau 1701, berarti beliau ini lahir menjelang terjadi imperialisme di seluruh dunia. Dan negara Islam sudah mulai banyak melorot, dan Turki sudah mulai kehilangan peran di seluruh dunia, walaupun masih kuat. Ya, akhirnya rontok secara total pada abad 19. Wafat tahun 1792. Jadi udah mulai Belanda sudah masuk ke Indonesia, karena Belanda itu sudah mulai masuk ke Indonesia tahun 1598, kemudian mendirikan VOC tahun 1602. VOC singkatan apa? Verenigd ngombe wae mas. Oke. Aneh, dikasih aneh-aneh gitu. Baik. Beliau wafat dengan umur 91, memiliki putra-putri 18 dari beberapa istri. Baik. Latar belakang keluarga, langsung aja, kita tidak soal banyak. Intinya beliau adalah lahir dari keluarga ulama, dan beliau sendiri orang yang cerdas. Buktinya hafal Al-Quran 30 juz sebelum umur 10 tahun. Bahkan kakaknya sendiri Sulaiman ibnu Abdul Wahhab, yang akhirnya nanti berseberangan di dalam dakwahnya, ini karena ada yang menjadikan syubhat itu Wahabi sesat, kakaknya sendiri aja nggak setuju terhadap dakwahnya, memusuhi dakwahnya. Kalau dakwah itu tandanya sesat, dimusuhi keluarga, Rasul itu dimusuhi keluarganya semua Pak, awal dakwah. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab sampai wafat nggak beriman. Nggak begitu caranya. Bahwa ayahku Abdul Wahhab sangat kagum terhadap kecerdasan Muhammad padahal masih di bawah umur. Bahkan ayahku berkata, sungguh aku telah banyak mengambil faedah darinya karena kecerdasan yang tajam dan ilmunya yang luas. Masya Allah. Nih, makanya beliau tidak menyanyiakan kondisi tersebut. Kecerdasan yang berlian, kelebihan otak yang diberikan oleh Allah digunakan untuk menuntut ilmu. Dia belajar bahasa Arab dan fikih kepada ayah dan kakeknya. Kemudian suatu ketika diajak haji oleh bapaknya, oleh ayahnya. Akhirnya ketika bapaknya kembali, maka dia tidak kembali lagi. Disitulah beliau menuntut ilmu sampai akhirnya ke Mekah, ke Madinah, belajar kepada Syekh Muhammad Hayat Sindi. Dan kata Az-Zumardi Azra,
di dalam kitab Jaringan Ulama Timur Tengah. Syekh Muhammad Hayat Sindi inilah yang memberikan pengaruh tentang bagaimana kuatnya Syekh terhadap dakwah tauhid, anti syirik dan anti bid'ah. Muhammad Hayat Sindi ini. Akhirnya beliau juga belajar ke Irak kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Kemudian belajar juga ke Damaskus. Dan ini rata-rata dilakukan oleh para ulama. Harusnya begitu, Pak. Antum coba hiasi hidup ini dengan semangat menuntut ilmu. Jadi yang berhak, yang semangat untuk menuntut ilmu itu bukan hanya seorang ulama saja, seorang da'i saja. Kita semua ini diberikan oleh Rasulullah SAW komando sama. Yarfa'i, ini Rasulullah dulu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, kalian, walladhina utul ilma darajat. Rasulullah juga mengatakan secara umum, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Antum sudah paham, dengan belajar akan makin sempurna pemahamannya. Antum sudah tahu, pengetahuan antum akan lebih mengkristal dengan belajar. Atau lupa, diingatkan. Jadi nggak ada ceritanya orang itu rugi karena belajar. Apalagi jalan belajar itu kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan belajar itu merantau, Pak. Yang sekarang sudah hampir kita tidak mendengarkan, kecuali merantau untuk mencari duit. Kalau mencari uang semangat, mencari ilmu diomongin orang. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta cuman belajar? Ya. Pulang merantau Jakarta lama, yang dibawa cuman buku, makan lo buku. Ya Allah. Ini yang terjadi. Karena surutnya semangat beragama, minimnya ulama, akhirnya kurang orang semangat untuk belajar. Ketika Syekh Muhammad bersama gurunya di Irak sudah mulai mendakwahkan tauhid, akhirnya mendapatkan penentangan, bahkan Syekh Muhammad Al-Majmu'i disiksa, akhirnya beliau kembali ke Saudi, ke Riyadh. Tepatnya di daerah kelahirannya Uyainah, di situ bapaknya bekerja menjadi pegawai pemerintahan. Adapun tentang reputasi agama sosial, halaman 6, di sini Syekh Muhammad, Masya Allah, terkenal di seluruh dunia, di India, diikuti oleh banyak ulama di sana. Bahkan Mas'ud Al-Nadwi menulis buku Al-Muslih Al-Madlum, reformis terzolimi. Di Yaman ada Muhammad As-Sun'ani, ya, ada Muhammad As-Shawkani. Kemudian di Maroko, semua, bahkan di Indonesia ada ulama-ulama yang terpengaruh. Nggak usah diletakkan di tempat yang indah, Mas, tapi nggak bisa diambil. Kau udah nggak apa-apa, begini aja. Termasuk di Indonesia, ya. Makanya ketika Belanda kedodoran menghadapi tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, maka mereka menggulirkan isu Wahabi.
Ada makanya pengaruh dakwah di Al Jazeera, ya. Kerjasama beliau dengan Amir Muhammad As-Saud, nanti yang akan menjadi cikal bakal negara Saudi, membuahkan satu hasil berkah, ya. Makanya dari salian kita bisa mengatakan begini, keberkahan dakwah Syekh Muhammad, dakwah tersebut sampai membuahkan suatu negara yang barokah. Sekarang saya tantang, pejuang dai ulama mana yang bisa sampai memiliki negara? Mana? Gak ada. Makanya kalau sekarang mengatakan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab sesat, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tidak memiliki prestasi, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab manusia gagal. Sekarang tolong sebutkan seorang da'i selain Umar bin Abdul Aziz yang menghasilkan negara. Enggak ada. Reformis yang dia sebagai ulama dan umara bisa dihitung dengan jari. Di dalam perjalanan sejarah cuma Umar ibnu Abdul Aziz saja yang ulama sekaligus umara. Sebelumnya otomatis khulafaur rasyidin, reformis, kecuali Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab saja. Yang lainnya ya paling bisa bikin RT lah. Hatta yang di Indonesia, yang mereka digembar-gemborkan tokoh hebat, tokoh level nasional, nggak ada yang bisa mendirikan negara sendiri utuh yang akhirnya diberi berkahan oleh Allah sampai sekarang. Oleh karena itu ada sekalian tuduhan sumir yang katanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab atau Wahabi itu sekte sesat berdarah. Mana ada sih orang jamaah haji yang digorok sama Wahabi? Ada emang. Bahkan saya sampai hari ini tantangan saya belum ada yang membuktikan. Belum ada yang WA saya, telepon saya, SMS saya. Saya tantang. Sebutkan dari provinsi mana jamaah haji yang digorok orang Wahabi. Ada? Gak ada kok. Ajib. Kenapa? Kalian selalu menggoreng dan menggoreng. Bahkan Pak, komite Hijaz yang dibentuk oleh Wahab Hasbullah yang nanti akan menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama, ketika klarifikasi ke Saudi saat Saudi itu berdiri pada tahun 1932, mereka mendapatkan jawaban clear. Bahkan Raja Abdul Aziz yang sekarang anak-anaknya, ya kan, Fahad ibnu Abdul Aziz, Salman ibnu Abdul Aziz, melindungi, memberikan kebebasan. Dan sampai hari ini seluruh dunia termasuk Indonesia dimanjakan sekali di Saudi ketika haji umroh. Di mana sekarang ini ocehan-ocehan mereka yang katanya Wahabi ini begini begono? Mana? Ya? Makanya sentimen yang mereka ciptakan, Pak, hanya karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang dituduh menjadi master Wahabi mendakwahkan tauhid, anti syirik. Mereka terus siang malam diserang karena memang memerangi bid'ah, tahayul, khurafat. Dan pengikutnya diberikan berbagai macam gelar-gelar yang menyeramkan karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan mereka-mereka yang mengikuti cara dakwah beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja, enggak lebih. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkarnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu dengan tangan. Kenapa? Karena dia
ulama sekaligus umara. Sah. Kalau kita ini kan cuman ngomong. Syekh Muhammad punya negara, punya tentara, apalagi sekarang Masya Allah uangnya triliunan. Keuntungan haji sekali haji aja berapa Pak? 3.000 triliun sekali haji, Masya Allah. Di sini nggak untung-untung. Makanya dari sekalian, kata Lothrop Sudrak, untuk melihat halaman 10, beliau mengkisahkan tentang masalah kehidupan Saudi ketika itu dan peran Syekh Muhammad, dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwa pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat, ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah, para tokoh jahil merajalela, kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lainnya berbekal jimat-jimat. Mirip enggak? Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan subhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Oh, wali-wali diciptakan kuburannya. Kalau enggak ada, dibuat lewat hasil terawangan dan mimpi. Akhirnya Pak, Masya Allah, hampir di setiap tempat ada wali keramat. Kuburan ini dikultuskan, kuburan ini dikultuskan, penziarahnya ribuan. Nanti kalau sudah ziarah ke sana, maka lancar rizkinya, gampang jodohnya, mudah usahanya. Itu. Seperti itu. Bahkan ketika saya sedang melakukan penelitian kajian tentang Wali Songo, itu ada salah satu prosesi masuk pekuburan wali itu, apa itu Pak? Kan ada kongleong atau pintu, apa itu namanya? Pintu masuk makam itu, gapura. Itu semuanya apa? Ibu-ibu, yang mak-mak, yang mbak-mbak. Ini sama seperti Borobudur kan? Tangannya yang nyampe ke patung itu nanti hajatnya dikabulkan. Semua negara ada itu, Pak. Bahkan yang lebih ajaib lagi itu di India ada kuburan imitasi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi karena orang-orang India itu nggak bisa kunjung ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Baghdad, cukup mengunjungi kuburan imitasi yang sinyalnya nyampe sana. Masya Allah, kayak HP aja. Ya Allah, seperti itu. Kita lanjut. Akhirnya keutamaan Al-Quran sirna dari umat Islam, umat manusia. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru, pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa rasa takut dan malu. Makkah dan Madinah terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji kira tahun 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Meski negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, akan tetapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan paling suci keagamanya. Siapa Pak yang mengatakan orientalis kafir? Lothrop Sudrak, Amerika. Objektif. Coba yang di sini ngaku aswaja, ngaku muslim, ngaku ini, nyerangnya Syekh Muhammad itu, Pak, lebih ganas. Yang objektif, ya. Oke, sekarang kita memitigasi stigma Wahabi. Mitigasi itu artinya adalah memilah, memilih, menyortir. Stigma adalah gelar buruk. Ya, kalau sudah dikatakan stigma, itu stempel negatif.
Pokoknya nggak ada baiknya lah istilahnya. Mau antum apiin kayak apapun, pasti ini yang ada stempel nggak bener, sesat, menyimpang, nggak lumrah, aneh. Terus apa lagi? Apa? Antum digelari apa di kampung ente itu? Itu nggak umum. Pernah saya ketika dakwah di Jawa Tengah didatangi preman, mabuk lagi, mabuk. Anak lihat mukanya muka mabuk, diajak ngomong nggak nyambung. Ada apa Pak? Saya gunakan suara keras. Biasanya orang mabuk itu kalau ada suara keras kaget dia. Gitu. Terus langsung saya tunjuk mukanya, Pak, saya orang baik-baik. Diajak baik siap, enggak baik lebih siap. Wow, langsung mundur dia. Iya. Bapak itu orangnya aneh. Lah bapak sekarang enggak sholat itu lebih aneh enggak? Dengan gitu. Aneh. Bapak sholat enggak? Ya kadang-kadang Pak. Kan gitu. Ajib. Yang sholatnya rutin ke masjid aneh, yang enggak sholat enggak aneh. Itu sekarang. Nah, asal mula gelar Wahabi ini ya. Hadirin sekalian, sebetulnya kalau mereka itu objektif, nisbat itu kepada nama pendirinya Muhammad, bukan Abdul Wahab. Walaupun ada yang ngeyel, ada orang yang nama kelompoknya, alirannya itu diberi nama bukan namanya, seperti Muhammad Ibnul Karomiyah bapaknya. Ikhwan, udahlah. Sekarang anak tanya sama antum, maksud anda memberikan gelar Wahabi itu baik atau buruk? Positif apa negatif? Sebetulnya kita tidak antipati ketika sekarang kita itu dituduh Wahabi. Kalau yang mereka maksudkan gelar Wahabi itu untuk kebaikan, tapi yang ada kan mendiskreditkan, ya kan? Apa makna Wahabi di kalangan mereka, di otak mereka? Serba buruk, negatif, sesat. Wahabi ialah rajin sholat, seneng kita. Wahabi, masya Allah dermawan, infaknya lancar, orangnya soleh, masya Allah. Siapa yang sekarang menolak? Tapi kalau sekarang hadirin sekalian yang dimaksudkan Wahabi adalah stigma yang mengarah di dalam rangka untuk mendiskreditkan dakwah, supaya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tidak diterima, dakwahnya ditolak, dimusuhi, bahkan umat diajak untuk bersama-sama secara sentimen tanpa argumen untuk menyalah-nyalakan, menyesat-nyesatkan. Itu yang kita tolak. Itu loh Pak. Tuh, kalau Wahabi dari nama Allah Al-Wahhab, bagus kan? Nama Allah Al-Wahhab. Dan anehnya tokoh-tokoh mereka juga, bahkan pendiri NU itu Abdul Wahhab Hasbullah. Nah, itu nisbat pas Wahabi kan gitu. Makanya di sekalian sering saya katakan, Wahabi itu ada dua warisan historis yang tidak lain adalah Abdul Wahhab Ibnu Abdurrahman Ibnu Rustum Al-Ibadi, tokoh Khawarij yang memang sempat sampai pada tingkatan menjadi pemimpin. Mereka memiliki negara utuh di Aljazair sana, yang wafat tahun 190. Namun Wahabi ini yang tidak lain adalah Khawarij ini, yang abad kedua Hijriyah,
memang sangat memusuhi Syiah dan benci terhadap ahli sunnati wal jamaah, bahkan melarang kawin perempuannya dengan ahli sunnah. Dari situ ada sekalian kenangan sejarah di kalangan orang Arab, berbagai macam stigma dan juga persepsi serta gelar negatif Wahabi pada abad kedua disematkan kepada Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Makanya akhirnya digoreng oleh imperialisme, oleh orientalisme, dan oleh Turki yang sudah mulai terpojok dengan kekuatan dakwah Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab yang sudah merangsak masuk kota Mekah dan Medina dan menguasai Mekah Medina. Pada saat itu Turki, ya, yang dibantu Ibrahim Pasha, anak angkatnya, bapak tirinya, yaitu siapa itu, Muhammad Pasha, itu akhirnya menggulirkan Wahabi. Jadi Wahabi itu hasil imperialis gorengan. Sebetulnya sekarang Pak, anak nanya sama antum, tuduhan-tuduhan yang ditulis mereka di dalam buku-buku mereka pernah ada enggak di Saudi? Masya Allah, pelayanan haji dari mulai datang sampai pulang top. Antum lihat kebersihan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, fasilitas-fasilitas semuanya gratis Pak. Antum bayar haji itu bukan untuk Saudi, di sini bayarnya. Kalau dibayar di sana, beberapa fasilitas yang sudah antum pakai. Pak, Saudi kalau mau cari keuntungan cash Pak, Masya Allah, bikin aja kotak amal di depan toilet. Masya Allah itu. Hebat antum. Barangkali antum mau kerjasama dengan pemerintah Saudi, ya, mau usul kepada kementerian, gimana kalau toiletnya kita kelola Pak? Top itu. Subhanallah, gratis. Di Arafah, Muzdalifah, di Mina gratis. Apalagi Masya Allah, tahu nggak antum Pak, karyawan Masjidil Haram itu berapa? 1.300. Itu cleaning service tok. Terus antum tahu nggak listriknya Pak? 300 ya, ribu, ini 300 miliar. Masya Allah. Coba antum bayar segitu itu. Listrik toh itu. Apalagi kalau lagi haji umroh ini, lagi haji ini sebentar lagi. Dari tentaranya, dari polisinya, dari pelayannya, dari ulamanya dikerahkan untuk melayani haji. Loh kok dikatain Wahabi, katanya sadis, sekte berdarah. Darah apa? Paling juga darah digigit nyamuk. Ini Pak, diciptakan isu-isu yang menyeramkan tapi nggak pernah ada. Makanya saya sering katakan teror hantu yang menyeramkan. Padahal dia ngerti, wala tanabazu bil alqab, tidak boleh mempermainkan gelar julukan, ya. Nah, dari kalangan internal, di samping imperialis, ada di sana beberapa orientalis, diantaranya Burkhardt, Briges, Cooper, dan berbagai ini Samuel Zoimer ini dia orientalis sekaligus juga misionaris. Thomas Patrick Huggins, Sameli, ini semuanya adalah orientalis yang menggulirkan istilah Wahabi. Jadi Pak, Wahabi itu nama awalnya diberikan oleh orang awam dari mulut ke mulut, kemudian dibukukan oleh orang orientalis dan didaur ulang terus oleh tokoh eksternal yang tidak lain orientalis, misionaris,
imperialis internal tadi. Di antaranya makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, orang yang memusuhi Wahabi, yang menggulirkan fitnah Wahabi tidak lepas dari 3 kelompok. Salah satu di antara 3 kelompok, yang pertama tokoh khurafat yang terganggu, terusik dakwah mereka, kuburan mereka terusik, kebid'ahan mereka terusik, praktek-praktek ritual tahayul khurafat bid'ah sudah mulai terganggu. Nah ini yang kedua, tokoh baik yang tidak tahu menangu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ikut aja cuman. Makanya ada kisah di Afrika juga, di India juga, diturunkan oleh Mas'ud An-Nadawi di dalam kitab Al-Muslih Al-Mudlim. Ada seorang pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap khutbahnya selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabi. Pokoknya nggak lepas khutbah Jumatnya di masjid itu. Akhirnya ada salah satu muridnya yang terpengaruh, belajar ke Saudi, pulang membawa kitab tauhid, tapi dikelupas kulitnya sama penulisnya, dikasihkan. Karena gurunya tahu, gurunya ini Masya Allah sangat rajin membaca, gemar membaca, dan ilmiah di dalam apa? Di dalam memberikan suatu argumen setiap permasalahan, setiap hukum. Dibaca, Masya Allah, ini buku bagus banget, sayang kagak ada kulit. Setelah itu diberitahu, tahu nggak Syekh, penulis buku ini adalah orang yang kamu hujat setiap Jumat, yang ini engkau serang setiap Jumat, bahkan engkau laknat setiap Jumat. Akhirnya bertaubat, sampai akhirnya setiap Jumat khutbah mendoakan baik kepada Syekh Muhammad sampai wafat. Seperti enggak ngerti. Tuh. Atau tokoh baik itu tokoh agama dan masyarakat yang takut kehilangan posisi dan perannya. Udah itu aja. Makanya di sini segmen permusuhan itu ada 3. Yang pertama faktor agama sosial. Nah, ini agama sosial itu dimanapun. Yang kedua politik kekuasaan. Bahkan tidak sedikit mereka-mereka yang ingin mendapatkan kursi dengan teganya mengatakan si fulan Wahabi bajingan. Oh, Masya Allah. Supaya apa? Dapat suara. Itu Wahabi digulirkan. Agus Salim itu Pak pernah di parlemen diembein gitu. Wahabi lewat politik kekuasaan. Nah yang ketiga penjajahan. Makanya antum lihat Italia menggulirkan isu Wahabi di Libya, Prancis ya. Terus kemudian Belanda di Indonesia. Tokoh Nan Selapan, Imam Bonjol dituduh Wahabi. Kenapa? Karena itu misi Belanda. 3, faktor agama sosial, politik kekuasaan, dan penjajahan. Itu yang tukang goreng tiap saat. Makanya kalau kita lihat antum ini halaman 20, akar stigma Wahabi, ini akarnya. Adapun alasan, langsung halaman 22. Adapun alasan mengapa mereka memusuhi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, pertama, beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwakan tauhid. Kedua, beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai ke akar-akarnya dan melarang membangun bangunan di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan Maulid Nabi, dan menentang tarekat-tarekat yang diucapkan oleh Sufi. Menurut Dr. Badri Yatim, Dr. Badri Yatim ini salah satu guru besar UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Di dalam kitabnya Sejarah Kota Suci, beliau mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi dengan paham animisme. Nih. Ketiga, beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata karena umara. Mereka yang memusuhi Syekh Muhammad tadi, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran, yang benar jadi batil, yang batil jadi benar. Kedua, mereka kelompok berilmu namun tidak mengerti tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi sudah saya sampaikan. Ketiga, kelompok takut kehilangan pengaruh, kedudukan, popularitas. Ikut-ikutan ngomong Wahabi. Nah, ini pusat konspirasi, tadi motivasi politik kekuasaan, halaman 25. Kedua, motivasi agama sosial. Ketiga, motivasi Belanda. Oke, sekarang kita masuk gelar negeri Wahabi. Saudi dituduh, mereka menuduh halaman 35, Pak. Mereka menuduh Saudi negara Wahabi bersekongkol dengan Inggris dan Perancis untuk memusnahkan kitab-kitab para ulama. Saya tantang mereka, tolong sebutkan satu nuskhah saja. Dia mengatakan ribuan loh, ribuan. Satu aja yang sekarang dibakar, Sahih Bukhari. Pertanyaannya, kapan waktu pembakarannya, di mana dibakarnya, siapa yang membakar? Kan fakta sejarah itu harus bisa menjawab itu. Apa, kapan, siapa, bagaimana, kenapa? Itu fakta sejarah. Ya. Kalau ada orang ngomong, contoh terjadi perang antara Wiro Sableng dengan Joko Tingkir. Pertanyaannya di mana? Gak bisa jawab. Di mana? Kapan? Sejarah itu melihat apa? Perang Badar. Apa? Perang Badar. Di mana? Sampai hari ini kita bisa nunjuk tempatnya. Kapan perang Badar? Bisa dijawab. Bahkan jumlah pasukannya 313. Bisa kita sebutkan. Masya Allah. Itu. Perang Bubat. Itu nggak bisa, apalagi pertengkaran antara Joko Bodo sama siapa lagi, itu lebih nggak jelas lagi. Yang lebih hebat lagi, ada legenda adu kesaktian antara Sunan Kudus dengan Ki Kedu. Kedu itu dari daerah Magelang. Ki Kedu ini punya kesaktian saktri Mondoguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ketek pasti tape. Wah, apalagi keringet solar. Punya ilmu peringan tubuh. Jadi berangkat dari Kedu Magelang ke Kudus itu, Pak, naik nampah padi. Jadi naik gitu. Itu Masya Allah. Nampah padinya di dalam kisah itu punya kecepatan seperti pesawat siluman. Dalam waktu hitungan menit nyampe Kudus. Di atas daerahnya Sunan Kudus melayang-layang sambil ngeledek, Kudus keluar, kalau kamu berani melayani tantangan dan kalau kamu memang sakti, hadepin saya. Naik turun gitu. Karena Sunan Kudus sedang sibuk berzikir, sholat di masjid, nggak diladenin. Ketika naik turun terus, akhirnya Sunan Kudus terpancing juga nih, orang ledek terus, kurang ajar nih. Akhirnya Sunan Kudus keluar, Kedu turun,
kalau kamu berani ngelawan saya. Turun, naik lagi, ngeledek terus. Akhirnya Sunan Kudus mengeluarkan ajian serat jiwa, disedot kekuatan kesaktian Ki Kedu itu, langsung nampaknya oleng, wah karu-karuan terbangnya, jatuhlah ke tempat namanya Comberan, bahasa Jawanya Jember, daerahnya diberi nama Jember. Pertanyaannya kapan itu terjadi? Kapan? Tahunnya aja leh, nggak usah hari, tanggal, bulan, tahun. Kapan? Di mana? Ya, tempat jatuh nampannya itu loh Pak. Di mana? Ini semuanya legenda, makanya perbedaan antara sejarah dengan legenda seperti itu. Ya. Sama juga kita tanya, di mana kitab ribuan itu dibakar? Siapa yang membakarnya? Judul-judul kitab yang dibakar itu apa aja? Nggak bisa mereka. Makanya kata Ibnu Khaldun, untuk melihat halaman 36 soal masalah bersejarah ini Pak. Penelitian fakta sejarah membutuhkan sumber komprehensif, wawasan yang luas, pengetahuan holistik, analisa tajam, dan penalaran kritis yang menghasilkan kebenaran faktual dan terhindar dari kesalahan dalam membuat data objektif. Bila informasi historis hanya bersumber dari kutipan data belaka tanpa cross-check melalui nalar sehat, realitas hidup, kaedah politik, watak peradaban, fakta logis kehidupan manusia, dan analogi cerdas antara urusan mistis dengan logis, antara masa lampau dengan masa kini, maka pasti penulis sejarah bisa keliru, tergelincir, dan membuat kesimpulan sejarah secara subjektif dan jauh dari fakta kebenaran. Itu sejarah itu seperti itu Pak. Nuduh lagi mereka. 2 halaman 38, mereka juga menebar fitnah bahwa Arab Saudi merancang sistem khilafah. Saya jawab, nggak usah bertele-tele Pak, mana ada negara asalnya kerajaan menyebarkan keluar khilafah? Ada-ada aja. Akhirnya nanti Wahabi dikait-kaitkan dengan HTI, Wahabi dikait-kaitkan dengan NKRI, anti NKRI, ya. Wahabi dikaitkan dengan anti kemapanan, ya, semua. Pokoknya siapa saja yang sekarang ini Wahabi pasti dikatakan anti NKRI. Tuh. Merusak ajaran Aswaja. Nah, itu. Dan itu selalu didaur ulang. Nomor 3, mereka menebar stigma bahwa negara Saudi, halaman 41, mereka menebar stigma bahwa negara Saudi yang menjadi kiblat Wahabi berdiri atas sokongan negara Inggris, dan bahkan mereka bersekongkol dengan Inggris untuk menjatuhkan Turki. Lebih parah lagi, mereka menebar fitnah bahwa Saudi terlibat secara aktif di dalam proses pembentukan negara Zionis Yahudi di Palestina. Antum baca saja itu, bantahan saya panjang lebar berdasarkan fakta sejarah dan rujukan-rujukan yang aktual insya Allah. 4, mereka menuduh bahwa kelompok Wahabi menggusur kuburan kedua tanah suci. Mana sampai sekarang masih ada kok. Itulah Pak. Kuburan Baqi masih ada enggak? Kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar masih. Digusur kemana? Emang ke langit? Aneh. Yang lucu itu loh Pak, katanya menuduh rumahnya Khadijah dijadikan kandang unta. Mana ada kandang unta di Masjidil Haram? Udah penuh. Buat masjid semua sekarang. Yang tersisa ada perpustakaan yang bekas rumahnya ini Khadijah. Itu aneh. Termasuk kuburan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah, dan yang lainnya masih utuh semuanya.
Anehnya banyak yang percaya. Karena apa Pak? Karena yang diajak bicara itu awamer yang nggak pernah tahu menau tentang fakta kuburan tersebut. Contoh aja gini Pak, Anan dulu percaya banget kalau ada kiai sholat Jumat ke Mekah. Percaya banget. Sampai saya datangi dulu. Saya dulu mana aja ada kiai sakti berkaromah, saya datangin. Dulu saya datangin. Termasuk yang saya datangnya adalah di Krian itu, dekat Mojokerto sana. Saya dapat bukti dia nggak sholat Jumat. Saya cari nggak ada. Mana bagai nggak ada. Lagi di Mekah katanya kanan kiri. Masya Allah, percaya saya. Anehnya setelah sholat Jumat kita diberi kesempatan untuk ketemu, ya kira-kira setengah jam setelah sholat Jumat atau 1 jam. Sudah ada di kamar. Hebat ini, Masya Allah. Karena ketika itu saya nggak tahu perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi. Coba kalau sekarang kita tahu perbedaan waktu antara Indonesia Saudi berapa? 4 jam. Kalau ada seorang yang sekarang jam 1 sudah balik ke Indonesia, dijamin nggak sholat. Kenapa? Jam 1 aja itu Mas, Saudi masih jam berapa? Hah? Ya Allah. Coba dibodohin barang-barang. Dan kita itu percaya aja. Sebagaimana percaya disuruh minum hasil cucian kakinya. Hah? Antum langsung nyaut Walid aja. Dulu itu Pak, saya itu paling terdepan kalau ngaji, cium tangan sama minum bekas ini, minumnya kiai. Saya minum pertama. Karena ngalap barokah. Itu, tahu-taunya kena COVID. Lawan dulu itu tangannya kiai itu dicium sampai infeksi luar dalam, infeksi. Yang nyium 100 saja udah infeksi, apalagi 1000. Makanya ada salah satu Habib itu yang suka ngasih apa namanya, tiupan tuh Pak, diminum, wah jamaahnya ribuan, dehidrasi dia, kehabisan dia. Akhirnya acara peringatan tahun depannya diakali, jadi si Habib itu langsung niup air sekolam, udah ambil, Masya Allah, udah barokah, kalah Zam-Zam. Seperti itu Pak, hancur. Orang bukan diajak untuk tertanam keyakinan imannya kuat kepada Allah, ittiba kepada Rasul, tapi mengkultuskan kepada tokoh-tokoh yang mereka itu, kata Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang itu bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Tapi itulah fakta, ya Allah. Akhirnya subhanallah Pak, umat yang sekian juta, ya, sampai hari ini tidak meningkat keagamaannya, tidak meningkat keilmuannya, tidak meningkat kepahamannya, tidak ada meningkat kesemangatan dia di dalam thalabul ilmi dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hari demi hari mereka dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Nah, revolusi mental Arab Saudi, saya halaman 49 kita lalui aja, antum baca. Nah, nih. Revolusi mental sejati ya. Dendam paling kejam, oke. Opini sesat dan berita hoax. Ini tentang bagaimana fitnah. Seperti antum lihat ada buku namanya Tuan Kurau. Tuan Kurau itu buku yang ditulis oleh Onggan Perlindungan. Di Indonesia buku ini ada, tapi sudah menjadi buku tua ya.
Saya mendapatkan ini dulu itu di tempat jualan buku bekas. Saya dapatkan di tempat jualan buku bekas di Taman Mini. Itu ada, nggak tahu sekarang bukunya masih ada. Karena berkat penelitian Wali Songo selama 10 tahun itu ya, saya mendapatkan buku-buku aneh-aneh seperti ini. Buku Tuanku Rawu itu Pak, pernah diteliti oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau mengatakan 85% buku ini adalah bohong, dusta. Termasuk kedustaan dia mengatakan tentang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini. Ya. Dia mengatakan, tuh lihat halaman 63. Lebih seksi lagi fitnah yang digulirkan oleh MO, Organ Perlindungan. Dalam bukunya Tuanku Rawu mengatakan, dengan persenjataan Perancis yang ultra modern, bala tentara Wahabi di bawah komando Abdullah bin Saud, putra Abdul Aziz bin Saud dan cucu dari Muhammad bin Saud, at long last, yaitu waktu lama merebut Makkah, Madinah. Tentara Wahabi menjalankan seksual orkes, ya pesta seks di Masjid Haram katanya, di tanah suci terhadap wanita-wanita Islam madhab Syafi'i, sama saja parahnya seperti terhadap wanita-wanita Islam madhab Syiah di Karbala, Irak. Benar apa yang ditakutkan oleh orang-orang Arab yang beragama Islam bermadhab Syafi'i, itu mereka ibarat keluar anjing. Tentara Turki yang beragama Islam madhab Hanafi masuk babi, yaitu apa? Tentara Badui yang beragama Islam mazhab Hambali, jadi keluar anjing jadi babi. Artinya istilahnya jelek banget. Ini Tuanku Rawu, antum bisa lanjutkan pembacaannya. Bukunya tebal ya, antum kalau mau buku aslinya cari ya, ana aja nyari kok. Jangan fotokopi saya, nyari enak aja loh. Oke, tokoh-tokoh yang dituduh Wahabi. Nah ini lihat. Yang pertama, halaman 70, Haji Rasul. Haji Rasul ini bapaknya Hamka, yang sangat tegas di dalam mendakwakan tauhid. Beliau dituduh Wahabi karena 12 atau 15 alasannya. 15 alasan. Di antaranya lagi-lagi daur ulang melafadzkan niat ketika mulai sembahyang, usolli bid'ah. Itu Haji Rasul dikatakan Wahabi karena membid'ahkan usolli. Nah, lagi-lagi sama kan? Daur ulang. Syekh Haji Rasul dituduh Wahabi karena kenduri di rumah orang kematian adalah termasuk meratap, dan meratapi orang yang telah mati haram hukumnya. Haji Rasul mengharamkan selamatan, dituduh Wahabi. Berdiri ketika membaca berjanji, kan Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nah itu berdiri kan, itu bid'ah, dituduh Wahabi. Itu dulu saya hafal berjanji Pak, itu hafal, itu akhirnya rugi. Itu kan nggak ada manfaat. Kalau hafalan Yasin lumayan kan, masih dilanjutin, masih manfaat. Berjanji hafal dulu, karena saya dulu diancam sama mbah saya, kamu kalau nggak hafal berjanji jangan ngaku cucu saya. Oh, nggak bakal kamu jadi kiai. Hafal. Dan itu kalau lagi Jumat Legi kan, berjanjian itu Jumat. Orang Jawa kan punya paing, pon, wage, kliwon, legi. Itu ditongkrongin di belakang saya. Di belakang saya, anak lagi baca berjanji. Salah langsung digebuk. Gitu. Makanya persiapannya itu Masya Allah. Itu hafal semua. Dan bacaan bab tadi imla bismiddatil aliyah mustadiron barakat. Aduh ya, udah lumayan.
abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah mustadhiran faydhal barakati ma'ana lahu wa aula. Oh itu, wah Allah. Habis itu nyanyi gitu. Habis itu baca lagi gitu. Memang menariknya, nah lebih menarik lagi, keluar makanan, keluar rokok. Nah itu deh. Gitu. Jadi kalau dulu gelas begini bukan isinya air Pak, isinya beras, ditancepi rokok. Nah itu. Udah, itu udah. Pokoknya itu yang membuat nostalgia. Itu tak terlupakan. Manaqib juga hafal, manaqib yang Syekh Abdul Qadir Jailani yang namanya An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang nulis sama, yang nulis berjanji ini, ya, Al-Barzanji. Bahkan dulu saya dapat amalan itu biasanya ijazah untuk membaca tiap malam sebanyak 41 kali itu bisa terbang. Bisa terbang. Jadi setiap sekian lama baca manaqib 41 kali nanti bisa terbang. Anda baca hampir berapa nggak terbang-terbang, jadi Anda capek. Aduh, parah ya. Itu. Menalkin mayit, talqin, kemudian bid'ah. Dituduh Wahabi, Haji Rasul. Diperbincangkan juga panjang lebar tentang arti bid'ah. Jadi Haji Rasul itu di majelis-majelisnya, ceramah-ceramahnya sering bahas bid'ah, Wahabi itu. Jadi tiap ceramahnya beliau itu sering membahas bid'ah, Wahabi. Ketika di Padang amat ribut di kalangan kaum muda, terpelajar tentang hukum menyerupai orang kafir, tasabuh. Nah, Syekh Haji Rasul membahas masalah tasabuh juga dituduh Wahabi. Tuh, ya. Tapi Masya Allah Pak, di akhir daripada di awal-awal daripada perjuangannya yang menguatkan Soekarno itu adalah Haji Rasul. Jadi Haji Soekarno itu kalau dulu itu melanjutkan pengkajiannya tentang Islam, dia akan menjadi mujaddid minimal Indonesia. Makanya bagaimana pujian beliau terhadap Wahabi di dalam kitabnya Di Bawah Bendera Revolusi, bagaimana surat menyuratnya dia dengan Ahasan, sampai dia itu mencari sekeliling dunia terjemahan Sahih Bukhari. Ya. Dia pokoknya saya ingin baca kitab ini. Saya nggak bisa kitab baca bahasa Arab, tolong carikan. Siapapun dia ketemu, dia minta buku Sahih Bukhari terjemahan bahasa Inggris. Ya. Hampirnya Sahih Muslim juga minta carikan. Bahkan Bulughul Maram dikasih hadiah oleh Ahasan, dibaca dari awal sampai akhir. Makanya pengetahuan Islam Soekarno itu bagus. Ya. Kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang masalah ini, menambah sholat Jumat dengan zuhur pada masjid yang cukup syarat, itu juga bid'ah. Artinya gini Pak, dulu di Padang itu ada satu kelompok, kalau jamaahnya Jumat itu tidak memenuhi jumlah 40, mereka sholat duhur lagi. Itu nggak boleh. Dikatakan Haji Rasul, nggak boleh, bid'ah itu. Kalau sudah Jumat, ya nggak usah duhur. Wah, itu dituduh Wahabi. Pandangan melihat awal Ramadan di samping dengan ru'yah hilal, maka boleh membolehkan hisab. Orang meninggalkan sembahyang lalu mati, tidak bisa diganti sembahyangnya dengan membayar fidyah. Jadi Haji Rasul juga menentang orang-orang yang sudah mati itu tidak perlu disedekahkan berupa apa? Beras atau makanan pokok. Bahkan sekarang Pak terjadi
apa namanya, diakal-akali. Jadi mayit itu disedekain satu karung, nanti si pelayat itu menyedekahkan kepada fulan sampai muter sekian banyak orang, balik lagi ke rumahnya mayit. Cuman apa, formalitas saja, ya beras sekarung ini saya sedekahkan ke antu kamu, terus sampai muter seluruh apa namanya yang hadir di situ. Nah yang terakhir, ya beras ini karena saya nggak butuh, saya sedekahkan kepada keluarga si mayit, balik lagi karungnya. Jadi itu karung muter aja Pak, berasnya ya itu juga. Kalau ini karung bisa ngomong, gue kesel tau nggak? Lo puterin aja doang. Itu orang meninggalkannya. 10, menziarahi dan membesar-besarkan kuburan orang-orang yang telah mati, bernadar, berhaul di tempat yang dianggap keramat. Beliau menyoal ini dituduh Wahabi, sama Pak modusnya. Ketika kita bicarakan masalah haul, ziarah para wali, sekarang dituduh Wahabi. Haji Rasul juga dulu dituduh Wahabi. Memakai cara tertentu dalam berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ada kodenya Pak. Jadi tidak angger tengel-tengel, nanti bisa ketatap. La ilaha illallah. Nah, nanti pas jantung Allah itu ya. Kalau saking cepatnya itu sudah ahli, sudah la illallah, itu kan, itu sampai akhirnya illallah sampai akhirnya hu hi ha sampai hilang zikir gaib, tidak bersuara. Karena di dalam istilah Sufi Torekot itu orang meniti karir spiritual itu melalui berapa ya, 5 tahapan. Yang pertama zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu zikir syariat. Meningkat menjadi zikir Torekot, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meningkat lagi menjadi zikir hakikat, la ilaha illallah illallah ya, sampai takut pas zikir mati tinggal nyebut Allah Allah Allah. Berubah lagi menjadi zikir makrifat, itu hu ha hi sampai zikir gaib nggak bersuara tadi, sampai nanti fana itu apa, lenyap itu kemana? Diri saya meninggalkan dirinya untuk menemui Tuhannya, fana. Nah dalam proses fana ini, seorang meninggalkan dirinya, maka diri aslinya itu di dalam ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran ini, dalam bahasa sufinya namanya jadab. Tahu nggak jadab? Jadab itu kasarnya gendeng tapi terhormat. Nah, gendeng terhormat. Jadi dilihat kasat mata orang awam, ini orang gendeng, tapi sebetulnya adalah di atas rata-rata kewarasan. Saking warasnya sampai kelihatan gendeng. Nah nanti setelah dia menyatu dengan Allah, maka kembali, nah muncul dalam sosok lain, dalam figur lain, dalam kenyataan lain, namanya tajalli. Nah kalau sudah tajalli, ini sudah menyatu antara Allah dengan dia. Dalam tajallinya itu, saya adalah Allah, Allah itu saya. Nah orang yang sudah sampai seperti ini, kata Hisham Ibnul Hakam, tidak perlu belajar karena pinter sendiri tanpa belajar. Makanya digulirkan istilah ilmu laduni. Dalam bahasa Ronggo Warsito, Sufi Jawa mengatakan weruh sak njeruning karah, weruh sak durungi winarah. Oh gitu kan? Ngerti nggak? Pasti nggak. Pinter tanpa belajar, tahu sebelum diberitahu. Coba bayangkan, tahu sebelum diberitahu. Dan
tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Makanya mereka kalau belajar itu bukan istilahnya ilmu, dapat ilmu, tetapi ngelmu. Ngelmu itu apa? Angel ketemu. Oh, itu. Kalau sudah dapat ngelmu, karena angel ketemu sulit untuk mendapatkan, maka orang tersebut sudah sampai pada tingkatan makrifat, bisa menerawang alam gaib. Nah itu udah. Maka pada saat itu Fir'aun itu menjadi guru utamanya, karena dia sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la. Oh, saya adalah Tuhan. Makanya zikirnya sudah la ilaha illallah tidak, tapi la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa antaya, sampai kepada la ilaha illa ana. Huwa anta antaya ana. Itu. Coba Mas, waras nggak begitu? Itu. Makanya betul kata Imam Syafi'i. Mas, ini yang ngomong Imam Syafi'i loh. Dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi. Orang kalau bergabung orang macam seperti ini, pagi hari sebelum tuhur udah gendeng. Oh, Imam Syafi'i yang bergabung seperti ini, pagi hari sebelum tuhur udah apa? Itu membaca di dalam Talbis Iblis. Itu, Pak. Yeah. Merobitohkan guru. Jadi di Sumatera itu ada memang tasawuf atau torikot yang merobitohkannya, dia menggambarkan rupa gurunya. Kalau dulu belum ada zaman foto, yang penting membayangkan, setelah melihat dipindah di bayangannya. Ketika membayangkan itu nanti permintaan apa saja yang diminta akan dikabulkan. Nah sekarang sudah ada zaman foto, jadi jamaahnya dibekali foto. Yang penting siapa aja bawa foto, susah ngelihat foto, adem. Ya nggak bisa bayar utang, ngelihat foto, pinjam penjol. Ya kan gitu. Ya foto. Dagangan nggak laku, ngelihat foto laris, itu foto. Bahkan fotonya akhirnya ditempelkan di tempat-tempat yang dianggap itu foto apa semacam bantuan ya. Warung tempelin fotonya, kamar supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tempeli fotonya. Tuh fotonya kiainya. KTP bisa lupa tapi foto kiainya nggak lupa, karena kalau lupa kiamat sugro. Taklid buta, pintu istihad, beliau melarang cindur. Cindur ini, cindur buta itu nikah tahlil ya. Dulu di Sumatera itu ada kebiasaan orang-orang yang sudah cerai 3 itu untuk dihalalkan ke suami pertama dengan opah. Nah itu yang menikah dengan diopahin itu namanya sindur buta, cindur buta. Kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini juga sama ya, dituduh Wahabi. Ya, kemudian tokoh padri dari mulai Haji Miskin di Pandai Sikat, Haji Abdurrahman di Biobang, Haji Muhammad Arif di Sumane, ini semua dituduh Wahabi. Bahkan Imam Bonjol pun dituduh Wahabi. Tuduhan Wahabi itu disebutkan oleh Muhammad Rajab, bukunya Perang Padri. Jadi ada buku judulnya Perang Padri yang ditulis oleh Muhammad Rajab. Berkata, kira-kira pada tahun 1803 kembali di tanah airnya Minangkabau 3 orang haji dari Mekah. Haji Miskin, Haji Sumane, Haji Biobang. Selama bermukim di Tanah Suci, mereka melihat secara langsung perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan oleh kaum Wahabi yang tegas berpegang kepada ajaran Nabi yang asli. Wahabi. Tokoh nasional diantaranya di sana Kiai Haji Mas Mansur. Dulu Muhammadi ini, dulu NU, kemudian beliau menyeberang ke Muhammadiyah
bahkan akhirnya menjadi tokoh sentral Muhammadiyah, dituduh Wahabi. Kiai Haji Muhammad Suja, ya, dia juga dituduh Wahabi. Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amarwa alias Haji Rasul tadi, ini semuanya dituduh Wahabi, ya, tokoh-tokoh nasional. Master Tajdid ini cap Wahabi. Oke. Komentar, nah ini langsung Pak, 89 aja, 89. Komentar tokoh internasional terhadap Syekh Muhammad dan dakwah Wahabi supaya kita clear gitu loh. Toha Hussein itu sekuler, ya, dia sekuler, ya, cendekiawan yang apa namanya, kalau kita bisa bilang sangat menuhankan akal. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Alwan, sejatinya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah seruan kuat kepada Islam murni, bersih dan suci dari kotoran syirik dan paganisme. Sebuah seruan cerah yang mengajak kepada keislaman asli untuk memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yang membuang jauh berbagai bentuk perantara antara Allah dengan manusia. Sebuah dakwah untuk menghidupkan Islam dan membersihkan berbagai ajaran tambahan akibat kebodohan dan pembauran dengan luar Arab. Muhammad bin Abdul Wahab telah mengingkari penduduk Najd karena mereka kembali kepada kebiasaan jahiliyah, baik dalam akidah maupun perilaku. Mereka mengagungkan kuburan, menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara. Mereka mengkultuskan pepohonan dan bebatuan yang mereka yakini memiliki kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Mereka kembali kepada kehidupan Arab masa jahiliyah yang penuh dengan perang dan sengketa. Mereka melupakan zakat dan sholat sehingga hanya tinggal simbol tanpa pengamalan. Muhammad bin Abdul Wahab hendak mengubah bangsa Arab kolot dan musyrik menjadi kaum muslimin sejati seperti upaya Nabi Muhammad. Itu salahnya di mana? Lotab Sodrak tadi sudah saya sampaikan, saya tidak ulangi lagi. Ahmad Amin juga sama. Ini ilmuwan Mesir sekuler. Kita ambil orang-orang yang sekarang ini nanti dituduh itu kelompoknya, itu orangnya, loyalisnya, ya. Salah seorang tokoh dunia yang menyanjung gerakan revolusi mental Muhammad bin Abdul adalah Ahmad Amin. Seorang saat di mana beliau berkata, Muhammad bin Abdul Wahab berpandangan bahwa kelemahan umat Islam dan jatuhnya harga diri mereka dari hari ini karena faktor akidah. Tidak seperti kondisi akidah umat pada masa generasi awal yang murni dan bersih dari berbagai bentuk kesyirikan. Makna la ilaha illallah menempatkan posisi harkat martabat manusia di atas angkernya bebatuan, keramat berhala dan menyembah para tokoh pembesar. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak takut mati demi membela agama Allah dan tidak gentar terhadap penolakan syiar amar ma'ruf nahi mungkar meskipun harus menghadapi siksaan dan penindasan. Tidak ada harga bagi sebuah nyawa untuk meninggikan kebenaran dan menumpas kebatilan. Itulah perbedaan mendasar antara kondisi bangsa Arab masa jahiliyah dengan Arab setelah Islam. Dengan kecerahan akidah, Muhammad bin Abdul Wahab berperang, membuka negeri dan berkuasa. Tuh, Masya Allah. Umat Islam awalnya berada dalam kemurnian akidah hingga terperosok ke dalam berbagai macam kesyirikan. Jumlah sembahan mereka beraneka ragam, dari berbatuan, pepohonan, pungkahan tanah, onggokan kayu, dan pekuburan para wali. Mereka menggantungkan nasib hidup kepada sesembahan tersebut. Mereka menyangka bahwa sukses bercocok tanam karena ridho wali, atau meraih kegagalan karena marahnya wali yang ada di kuburan. Ternak sapi mereka hidup setelah nazar kepada Sayyid Badawi, atau ternak mereka akan mati karena murkanya sang wali. Begitu juga ketika merasa sakit, cedera, kaya dan miskin, semuanya tidak mereka kembalikan kepada sunnatullah, tetapi ridho atau murkanya arwah sang wali.
jiwa yang telah tertaut dan bergantung kepada pepohonan, bebatuan dan arwah tidak berdaya di hadapan rezim zalim yang menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka pasrah dan tunduk kepada para penguasa jahat dan oligarki seperti mereka pasrah dan tunduk kepada pepohonan dan bebatuan. Makin tambah hari, makin tambah banyak sembahan yang menghinakan mereka hingga membuat umat Islam hilang harkat dan martabat mereka. Sedangkan umat akhir tidak akan bisa maju dan jaya kecuali dengan kebaikan generasi awal. Oleh karena itu, umat Islam harus kembali kepada generasi awal berupa pemurnian tauhid dan kebenaran Islam sejati, dan harus mengubah kebid'ahan dan khurafat dengan lemah lembut, namun bila tidak mungkin maka dengan kekuatan. Perhatian reformasi Muhammad bin Abdul Wahab tidak terfokus pembentukan negara madani. Jadi beliau tidak pernah ada cita-cita untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memiliki negara dan politik. Itu tidak. Dan bahkan beliau tidak peduli dengan sikap kaum muslimin kepadanya. Beliau juga tidak melakukan reformasi pada bidang materi sebagaimana telah dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Namun beliau semata-mata berjuang untuk memurnikan akidah dan spirit agama. Siapa yang ngomong? Muhammad Ahmad Amin. Dan ini Carlos Beider, ini sama juga. Mas'ud An-Nadawi. Nah, komentar tokoh nasional nih kita supaya lebih mengebumi bagaimana sih tokoh-tokoh nasional yang objektif. Nih, Presiden pertama RI Soekarno. Wow, kurang apa loh. Di antara tokoh nasional yang getol membela Muhammad bin Abdul Wahab adalah Presiden pertama RI Soekarno, di mana beliau pernah bercerita kepada A. Hasan bahwa dirinya saat itu sedang menerjemahkan sebuah buku berbahasa Inggris yang menorehkan Ibnu Saud. Jadi kelebihan Soekarno itu, Pak, kalau dia itu ingin membahas sesuatu, dia itu langsung cari sumber primer pertamanya. Makanya ingin tahu komunis itu apa, datang ke Rusia. Ingin tahu siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab, cari sumbernya. Nah, beliau mengatakan, cobalah pembaca renungkan sebentar. Padang, ini halaman 99. Padang pasir dan Wahabisme itu, kita mengetahui jasa Wahabi yang besar, yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagaimana udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana zamannya Muhammad. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Nyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagaimana hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni asli saja. Itu Masya Allah. Makanya secara umum menurut Hamka bahwa Insinyur Soekarno dalam surat-suratnya dari ND, karena dia ditawan oleh Belanda di sana, terlihat bahwa pahamnya dalam agama Islam banyak mengandung anasir Wahabi. Anasir Wahabi. Harun Nasution, ini salah tokoh IAIN, pembaruan IAIN, ya. Ini kita ambil yang umum-umum. Itu bukan ustadz ini, ustadz fulan, ustadz salafi, enggak. Kita ambil umum biar mereka melek. Dalam buku Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, beliau menegaskan bahwa sebenarnya pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terjadi di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang sejak abad 13 memang tersebar luas di dunia Islam. Selanjutnya beliau menegaskan Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya seorang teoris,
tetapi juga pemimpin yang dengan aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Ia juga mendapatkan sokongan dari Amir Muhammad bin Saud dan putranya Amir Abdul Aziz Najd, sehingga paham-paham Muhammad bin Abdul Wahab mulai tersiar dan golongannya bertambah kuat. Akhirnya tepat pada tahun 1773 mereka dapat menduduki Riyadh. Pada tahun 1787 Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia, tetapi ajaran-ajarannya tetap hidup dengan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabiyah. Ini dalam rangka mengembalikan kemurnian tauhid, kuburan yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat yang akhirnya membawa kepada paham syirik, maka mereka berusaha menghapusnya. Pada tahun 1802 mereka menyerang Karbala, Irak. Nah nih Pak, yang membuat dendam kesumatnya Syiah kepada Wahabi ini sebetulnya nggak ada lagi. Yunahar Ilyas, tokoh Muhammadiyah, beliau mengatakan, menegaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya mengusung ajaran pemurnian tauhid sehingga tak ada kaitannya dengan terorisme. Justru dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang ingin mengembalikan segala praktek ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi awal. Selanjutnya gerakan itu disebut kembali kepada paham salafus soleh. Ahmad Zahra, tokoh cendekiawan Nahdlatul Ulama. Nih, beliau tokoh NU dan guru besar bidang ilmu fikih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Imam besar Masjid Nasional Akbar di Surabaya. Beliau mengatakan, menurut beliau, umat Islam sekarang digiring untuk membenci paham Wahabi. Sampai ada yang mengatakan paham Wahabi itu iblis. Kalau Wahabi itu iblis, berarti orang-orang yang sholat di jamaah di Masjidil Haram Mekah itu bermakmum dengan iblis. Karena imam di Masjidil Haram itu mengikuti Wahabi yang bermadzhab Hambali, sedang Hambali itu termasuk Sunni ahli sunnah wal jamaah. Madhab Hambali juga diakui oleh Nahdlatul Ulama di samping madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Tuh, clear. Masya Allah. Profesor Dr. Hamka mengatakan, ya, dalam bukunya Perbendaraan Lama, beliau menyatakan kepada orang-orang yang membangkitkan paham pemuka-pemuka Islam di Sumatera, membangkitkan bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di tanah Jawa adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi. Kepada mereka, yaitu orang-orang dari Sumatera itu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebab kepada mereka telah diberikan kehormatan yang begitu besar. Ahmad Dahlan itu Pak sangat hormat, sangat berterima kasih dan sangat menghargai jasanya Haji Rasul. Bahkan sampai menantunya dikirim ke Jawa untuk apa? Menguatkan Muhammadiyah ketika itu. Dari sinilah hadirin sekalian, semua kalau kita lihat adalah fitnah. Wahabi itu sebetulnya nggak ada. Faktanya, maksudnya faktanya. Kalau isunya, fitnahnya ada. Makanya saya akhiri, antum lihat cover di belakang. Wahabi makin hari menjadi isu global paling seksi. Istilah Wahabi terus diputar ulang pada tiap generasi untuk memojokkan negara Saudi. Tidak sedikit tokoh agama yang menjadi tenar karena rajin menyerang Wahabi, menyerang negara Saudi dengan stigma Wahabi. Banyak tokoh-tokoh nggak terkenal nyerang Wahabi jadi YouTuber. Dengan stigma secara sentimen tanpa argumen. Stigma Wahabi yang diidentikan dengan radikalisme telah menyasar pada siapapun yang dianggap puritan, perlu dibedah secara objektif dan holistik dari sumber primer yang memadai. Bahkan siapa saja yang tidak setuju dengan cara beragama, ala budaya dan tradisi serta merta dituduh Wahabi. Kenapa fitnah Wahabi dibiarkan hingga menjadi momok dan hantu agama yang menyeramkan tanpa klarifikasi?
Justru di kalangan awam isu liar Wahabi yang telah menimbulkan segregasi sosial senantiasa diangkat dengan sengaja untuk menciptakan suasana gaduh dan keruh agar terjadi penolakan terhadap mereka yang dituduh Wahabi. Sisi gelap Wahabi perlu dimitigasi secara tuntas dan tegas agar tidak terus-menerus menjadi konsumsi kaum Islamofobia untuk mendiskreditkan Islam. Nah, antum baca penutup, ya kesimpulannya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang pelopor salafiyah terbesar dalam sejarah kebangkitan Islam modern. Dah titik. Dua, Muhammad bin Abdul Wahhab telah mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, tulisan dan pedang karena ulama dan umara. Ya. Tiga, Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat kesempatan dan peluang cukup baik di dalam pemerintahan sehingga memungkinkan baginya untuk berkiprah secara langsung selama lebih kurang 48 tahun. Dia mengolah negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Empat, hasil kerja sama kompak dengan para penguasa Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad Saud menyalurkan konsep dan ide pemahaman melalui dakwah dan pendidikan secara formal di madrasah, masjid dan lembaga keagamaan seluruh Saudi. Lima, Wahabiyah hanya sekedar stigma, fitnah dan opini dusta hoax yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab oleh lawan-lawannya. Bahkan mereka menciptakan opini sesat seakan-akan Wahabiyah kelompok yang keluar dari Islam sehingga menjadi musuh bersama dalam Islam. Bahkan Inggris, Turki dan Mesir bersepakat untuk menjadikan Wahabiyah bagaikan hantu seram yang menakutkan manakala ada kebangkitan Islam di dunia Islam yang merintangi mega proyek Eropa dan mengancam kepentingan mereka, maka tuduhan Wahabiyah segera disematkan kepada tokohnya. Pokoknya ada yang gencar mendakwahkan tauhid, tembak Wahabi. Ada yang anti syirik, tembak Wahabi. Gencar mendakwahkan sunnah, tembak Wahabi. Anti bid'ah, apalagi tradisi yang sudah mengakar urat kuat di tengah masyarakat, Wahabi. Kurang kenceng Wahabu, kurang kenceng lagi Wahabui. Oh, kan gitu. Ya sudah. Ya, antum tetap la yakhafuna laumata laim, terus berdakwah, terus mengkaji. Toh antum masuk surga tidak bukan karena mereka. Kalau antum kesepian, yang mendakwahkan dakwah kita adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dakwah yang diusung kita ini adalah dakwah yang juga yang diusung oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita mengejawantahkan Sahih Bukhari, Muslim. Teman-teman kita banyak, Pak. Ya, seandainya antum tidak diakui se-RT, se-RW, antum punya teman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat-sahabat ratusan ribu. Ulama tabi'in ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi tenang. Sementara kita hidup di dunia tinggal, antum tinggal berapa? Ya paling 30 tahun, antum 10 tahun lagi. Kayak saya ini rata-rata 40-an tahun lagi lah gitu. Deh kan mic-nya di tangan saya kan, boleh aja. Ya mati kita nggak ngerti, Pak, bisa aja antum lebih dulu dari saya atau saya lebih akhir dari antum. Kan ya kan? Gitu. Tapi barangkali ada yang bertanya. Ya, pertanyaannya singkat, padat, dan kaitannya materi. Silakan. Masya Allah, Ustaz. Syukuran atas nasihatnya. Kayak lihat teman-teman pada nggak ada yang ngantuk, Ustaz. Lebih nggak ngantuk lagi. Pertanyaannya dikasih hadiah sama panitia. Oh, Masya Allah. Saya tadi dengar katanya pertanyaan yang terbaik dikasih kulkas. Jadi, karena di
sampaikan di ruangan tamu tadi. Mulai sekarang dibatalin. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ustadz kepada jamaah Ustadz. Nanti ada hadiah. Hadiahnya jangan kulkas Ustadz, hadiahnya ini aja Ustadz. Oke, saya sebutkan 3 saja yang menjadikan Haji Rasul dituduh Wahabi. 3 aja dari 15 loh. Maksud nggak hafal. Haji Rasul dituduh Wahabi tadi kenapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya terima dari Ustadz tadi diantaranya adalah ketika umat dulu, Masya Allah kok jadi lupa. Ya, satu yang pertama ketika niat sholat usoli yang diucapkan. Ya, itu dibid'ahkan oleh Haji Rasul. Akhirnya dituduh Wahabi. 2. Yang kedua ketika Insya Allah jadi lupa. Jadi grogi jadi lupa Ustadz. Ya. Yang kedua yaitu pas ketika meratapi mayit. Artinya selamatan termasuk meratapi mayit. Iya. Yang ketiga yaitu jadi lupa ya. Kurang dikit aja. Udah kita anggap pertanyaannya sempurna, jadi kasih hadiahnya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Kan minimal berani tampil itu aja udah berhak dapat hadiah. Itu. Apalagi grogi tampil itu lebih bagus lagi. Fadlan antum. Mentalkinkan mayit. Terus 2. Jawabannya beda ya dengan Bapak tadi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mentalkinkan mayit. Ya. Terus berziarah kubur Ustaz. Ya, ziarah kubur para wali. Para wali dibidahkan. Terus baca berjanji. baca Berdiri. berdiri Ustaz. Salli ala nabi, ya. Oke, kasih. Tuh. Ya, silakan yang terbelakang. Kalau di depan namanya terdepan, ke paling belakang berarti terbelakang. Silakan, barangkali manusia terbelakang mau bertanya, silakan. Nah, Fadol, barangkali ada yang ingin bertanya, yang teman-teman yang di belakang. Ada yang mau bertanya langsung? Mungkin malu Ustaz. Ana baca dulu pertanyaannya Ustaz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Bagaimana kiat menghindari keluarga kita dari pengaruh bid'ah dan khurafat yang dilakukan oleh keluarga besar, agar kita tidak terkesan memisahkan diri dari keluarga besar? Pertama, antum kuatkan diri antum dengan ilmu. Ilmu yang bikin antum itu tegar, teguh di hadapan godaan, mungkin juga celaan, mungkin juga diskriminasi. Karena biasanya orang-orang yang mempraktikkan agama yang mereka anggap nyeleneh itu dipojokkan, diisolir. Antum sabar, teguh, tegar. Yang bikin itu apa? Ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik akan dipahamkan agamanya. Kemudian yang kedua, antum mencoba terus menguatkan thalabul ilmi ini sampai antum memiliki ilmu yang sempurna, yang layak untuk disampaikan kepada keluarga antum. Kemudian saya sarankan yang sudah mulai ketika mendakwai keluarga untuk baca buku saya, judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Di sana bagaimana langkah-langkah praktis, di antaranya silaturahmi dengan dakwah. Antum bawa hadiah sambil antum kasih buku, antum kasih rujukan, antum ajak ngaji.
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apalagi antum sudah dewasa, sudah diakui sebagai orang biasanya sudah berumah tangga, mandiri, ada acara keluarga kebetulan ditempatin di rumah antum manfaatkan untuk dakwah. Ya, menu lain mungkin di tempat lain cuman hura-hura, bakar-bakar, makan-makan, antum selipkan kajian. Mungkin pertama mereka anggap asing sekali, dua kali, bismillah. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya namanya keluarga besar. Antum mulai dengan pendekatan ke ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu mudah untuk melakukan penggalangan, apalagi yang sudah kena 1-2 itu antum terus pupuk, ajak terus untuk menghidupkan dakwah di tengah keluarga antum. InsyaAllah dengan cara seperti itu anda akan bisa eksis istiqamah. Dan yang tidak kalah pentingnya antum doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Jangan antum cela, jangan antum musuhi dan yang lainnya. Fadhal. Ada yang tanya? Ya, silakan Pak. Pakai estafet aja, tapi jangan dilempar ya. Ya, estafet. Oh ya, bentar. Ustaz, ada satu pertanyaan yang ini pertanyaannya mereka yang menuduh kita Wahabi itu juga menggunakan dalil, Ustaz. Ini tentang ketika Rasulullah mendoakan keberkahan untuk negeri Syam, kemudian keberkahan untuk negeri Yaman, dan sahabat bertanya bagaimana dengan Najd kami, dan kemudian mereka mengatakan karena Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir dari Najd, sementara Najd Nabi mengatakan dari sana muncul tanduk setan. Ini untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Syukran. Baik. Rasulullah mendoakan Najd kalau toh benar seperti itu, mengarahkan ke Muhammad bin Abdul Wahab, mana dalilnya? Kan orang Najd ribuan, emangnya Syekh Muhammad aja? Dari mana dan siapa yang memberitahu bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Enggak ada ya. Bahkan fitnah yang dimaksudkan timur adalah Irak. Kenapa kita enggak katakan Syiah? Ya. Kenapa kita tidak mengatakan fulan-fulan? Oleh karena itu tanda-tanda kiamat atau apapun yang dikatakan oleh Rasulullah secara umum kemudian ditarik khusus butuh dalil. Ya, Najd muncul fitnah diarahkan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang bilang? Itu, oke? Kalau kita mengatakan begitu ya sudah, tokoh-tokoh mereka aja kita najdkan semua, repot. Kita butuh dalil, ya. Wow. Fadhal. Yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah membaca buku Profesor Dr. Hamka, ayahku. Beliau menceritakan ayahnya, Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amlullah atau dalam buku tersebut kalau nggak salah dia menyindir tentang Syekh Zaini Dahlan. Ya. Syekh Zaini Dahlan, buku Fitnatul Wahabiyah. Sayangnya di kitab ini Ustadz tidak menyinggung ini karena buku ini sering jadi referensi oleh mereka yang dengan keras menyerang dakwah salafiyah karena memang mereka berpegangan terhadap kitab ini. Ini adalah bisakah dalam hari ini Pak Ustadz sedikit menyinggung tentang siapa sih sosok Zaini Dahlan ini yang seringkali menjadi referensi mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya tambah ya Pak ya. Tadi ini dulu. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Wa qala al-Khattabi Najd min jihatil masyriq wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatal Iraq. Yang dimaksudkan Najd adalah
daerah pedalaman Irak, wa nawahiha dan sekitarnya, wa hiya syarqu ahlil Madinah. Ini Najd bagi orang Madinah itu ke sana, bukan Mekah. Kalau Mekah Najdnya itu sekarang Riyadh, kalau Madinah itu Badiyatul Iraq. Wa aslun Najd, yang asal kata Najd itu martafa'a minal ardi, yaitu daerah pegunungan. Dulu itu semua daerah pegunungan di Jazirah Arab itu diistilahkan Najd. Wa ya khilaful ghor, itu beda dataran rendah. Fa innahu man khafadha minal ard, itu wa tihama kulluha minal fawr, wa Makkah min Tihama. Dan subhanallah, dipandang dari sisi tadi daerah-daerah pedalaman Irak, Mekah, Madinah, Hijaz itu di lereng bawah, dataran rendah. Makanya mengatakan seluruh daerah pedalaman Irak itu adalah Najd, yaitu pegunungan. Paham? Ini kata siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, waduh, ini antum nanyanya nukik banget nih Pak. Nanti ada yang marah nih Pak. Harusnya nggak direkam. Gimana? Dijawab nggak? Hah? Pertanyaan syariah, Ustaz. Ya. Bagaimana dia menghadapi